Oke. Baiklah, selamat pagi. Selamat datang Salah. di Diklat dan Sertifikasi Online untuk skema K3 Umum dan K3 Migas. Nah, hari ini tuh ada 3 peserta untuk yang operator K3 Umum 1 peserta, ahli K3 Umum 1 peserta, dan operator K3 Migas 1 peserta. Sebelum mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu. Boleh sharing profil singkatnya, seperti nama, kemudian tanggal lahir, pendidikan terakhirnya apa, dan pengalaman terakhir kalau misalkan saat ini sedang bekerja di mana, dan posisinya apa. Silakan mungkin ke Pak Sofyan dulu. Silakan Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Sofyan. Saya dari tanggal lahir 25 November 79, Angkatan Muda. Saya dari drilling, di ring eksplorasi. Kemarin job set ada di Brokol. Sudah 2 bulan kita standby karena pandemi corona. Sementara kita distanbaikan sambil menunggu informasi selanjutnya. Kita dalam standby ini makanya saya ngambil K3 Umum sebagai pelengkap sertifikasi. Jabatan terakhir saya sebagai pengawas proyek, pengawas operasional. Itu aja mungkin, Mbak. Terima kasih. Oke, baik Pak, di copy. Selanjutnya mungkin ke Mbak Rida Putri. Silakan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Rida Putri Yunita Yunas. Saya ngambil umur saya baru 18 tahun, lulusan SMA. Pengalaman terakhir saya sedang bekerja di perusahaan pengiriman Jaya Express di BDI. Saya mau ngambil K3 karena saya ingin dapat sertifikatnya dulu, terus kuliahnya. Karena kemarin mau kuliah K3, tapi sudah terlambat. Oke, baik, copy. Selanjutnya silakan Mas Muhammad Sadam. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Husin. Saya ingin mengambil sertifikasi operator K3 Migas karena saya sedang bekerja di perusahaan PT Harum yang bekerja di industri migas. Jabatan saya di sini sebagai asisten safety man. Oke, baik, di copy. Jadi hari ini itu jadwal kita adalah terkait SKKNI dan BNSP dan pemaparan unit kompetensi untuk setiap skema, baik itu skema ahli K3 umum, operator K3 umum, ataupun operator K3 migas. Nah, untuk besok dan hari selanjutnya baru kita akan masuk ke materi untuk pemaparan per skema per unit kompetensi yang ada di setiap skema. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk pengisian APL 1 dan APL 2, apakah ada kesulitan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah enggak ada. Oke, baik. Kita ke operator K3 umum dulu. Nah, jadi untuk BNSP ini ada sedikit nih perbedaan antara sertifikat BNSP dan juga sertifikasi Kemenaker. Yang paling sering kan sekarang Kemenaker. Banyak juga yang Kemenaker, cuman karena Kemenaker saat ini sedang pandemi, belum bisa melakukan yang namanya online. Jadi saya akan memaparkan sedikit perbedaan antara sertifikasi Kemenaker dan BNSP. Nah, untuk sertifikasi Kemenaker, itu akan mengeluarkan yang namanya SKP, Surat Keputusan Penunjukan, untuk yang mengambil skema ahli K3 umum. Nah, tetapi untuk di sertifikatnya sendiri itu yang tertulis adalah calon ahli K3 umum. Nah, ketika si pemilik sertifikat sudah bekerja dan ada rekomendasi dari perusahaan sebagai praktisi K3, barulah bisa dikeluarkan
SKP, surat keputusan penunjukan, dan juga lisensi. Nah, sedangkan untuk sertifikasi BNSP, itu adalah jatuhnya sebagai sertifikat kompetensi. Nah, jadi si pemegang sertifikat ini telah diakui nih, memiliki yang namanya knowledge ataupun pengetahuan, memiliki skill ataupun kompetensi, dan juga attitude ataupun sikap kerja, sesuai dengan skema yang ada di sertifikatnya. Nah, perbedaannya tadi adalah di surat keputusan penunjukan. Seperti itu. Karena yang memang berwenang mengeluarkan SKP ataupun SILO itu adalah orang Disnaker dan Kemenakar. Untuk skema K3 umum sendiri ada 3 tingkatan. Kalau dulu sebutannya adalah ahli muda, ahli madya, dan ahli utama K3 umum. Nah, untuk sekarang sebutannya diganti nih per 2018 kemarin, jadinya operator K3 umum, teknisi K3 umum, dan juga ahli K3 umum. Nah, secara kualifikasi, persyaratan yang bisa mengikuti untuk operator minimal pendidikan SMA, boleh dengan tidak pengalaman kerja, tetapi memiliki yang namanya sertifikat pelatihan operator K3 umum. Nah, untuk teknisi, itu juga pendidikan terakhir SMA boleh, tetapi dengan minimal pengalaman kerja 2 tahun di K3, ataupun sebagai praktisi K3. Nah, untuk ahli K3 umum minimal pendidikannya adalah D3 dan pengalaman minimal 2-3 tahun. Seperti itu. Untuk operator K3 umum sendiri ada 7 unit kompetensi ataupun unit kemampuan yang harus dimiliki. Nah, untuk teknisi ada 9 dan untuk ahli K3 umum ada 13, yang mana merupakan gabungan dari operator K3 umum dan teknisi K3 umum, ditambah dengan beberapa unit kompetensi lain. Untuk operator K3 umum, yang pertama unit kompetensinya merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Mbak Rida, sudah dibaca-baca belum Mbak untuk materi yang di-share? Sudah. Jadi terkait merancang strategi pengendalian risiko itu seperti apa? Yang pertama berarti harus bisa mengidentifikasikan seluruh potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Atau kalau misalkan sudah sering mendengar ada yang namanya manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini adalah bagaimana caranya kita mengendalikan, mengolah semua potensi-potensi bahaya agar tidak timbul yang namanya risiko kerja. Mulai dari identifikasi bahaya, melakukan yang namanya penilaian risiko, baik itu analisis ataupun evaluasi risiko. Selanjutnya bagaimana rekomendasi penanganan dan pengendaliannya. Nah, setelah itu ada yang namanya harus mengkomunikasikan dan ada lagi yang namanya tinjauan manajemen untuk mencapai perubahan yang kontinu atau continual improvement. Seperti itu. Terus untuk unit kompetensi yang kedua, melakukan yang namanya komunikasi K3. Apa sih sebenarnya komunikasi? Komunikasi adalah bagaimana proses menyampaikan suatu informasi dari seorang komunikator atau pemberi informasi kepada komunikan ataupun yang akan mendapatkan informasi. Contoh-contoh komunikasi K3 sering ada yang disebut dengan safety talk, safety meeting, ataupun safety committee meeting. Nah, untuk skupnya safety talk itu adalah seorang pengawas atau pimpinan tim kepada tim-timnya ataupun kepada bawahannya. Untuk safety committee, nah itu adalah di dalam satu departemen tertentu. Bisa beberapa pengawas, bisa dengan beberapa bawahan atau tenaga kerja lainnya. Nah, untuk safety committee meeting itu skupnya adalah satu perusahaan itu. Bisa jadi supervisor, superintendent, manager, head departemen. Nah, jadi intinya komunikasi K3 adalah mengkomunikasikan informasi-informasi terkait K3. Atau ada juga yang sering disebut dengan safety induction, untuk memberikan induksi terkait K3 kepada orang-orang yang bukan pekerja di tempat kerja, misalkan visitor, ataupun mungkin ada anak magang baru, ataupun mungkin ada yang namanya pekerja baru, perlu diberikan induction terkait K3 yang ada di tempat kerja.
Untuk unit kompetensi ketiga, mengawasi pelaksanaan izin kerja, work permit, atau SIKA, surat izin kerja aman. Nah, untuk izin kerja ataupun work permit ini merupakan dokumen tertulis. Dokumen tertulis untuk suatu pelaksanaan pekerjaan yang berisiko tinggi. Nah, biasanya untuk izin kerja ataupun work permit ini ada yang izin kerja ruang terbatas, izin kerja ketinggian, izin kerja kelistrikan, izin kerja penggalian, izin kerja panas, izin kerja dingin. Nah, dan izin-izin kerja lain sesuai yang ada di tempat kerja. Jadi bagaimana mengawasi pelaksanaannya? Berarti kita harus bisa nih mengetahui kira-kira apa-apa saja aktivitas kerja yang beresiko tinggi yang memerlukan izin kerja di tempat kerja kita. Berarti seorang operator K3 umum pun harus bisa mengidentifikasikan pekerjaan-pekerjaan yang beresiko tinggi yang perlu izin kerja ataupun work permit nantinya. Dan untuk satu izin kerja ini biasanya ada dokumen lampiran lain seperti JSA, Toolbox Meeting Checklist, terus ada tim ERT, dan Emergency Response Plan. Namanya juga untuk suatu pekerjaan yang risiko tinggi, berarti kita harus siap-siap nih apabila terjadi keadaan-keadaan yang tidak terduga atau yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk unit kompetensi keempat, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Nah, jadi faktor-faktor bahaya di tempat kerja ataupun di lingkungan kerja ini yang terkenal itu ada 5 faktor. Faktor fisika ataupun mekanik, faktor kimia, faktor biologi, psikososial, dan ergonomi ataupun biomekanik. Nah, bagaimana melakukan pengukuran? Berarti ada yang namanya alat ukur. Ada alat ukur, ada namanya standar. Jadi dari standar inilah kita bisa melihat apakah di tempat kerja kita masih berada pada nilai ambang yang normal atau tidak. Ketika tidak normal, berarti perlu yang namanya treatment, perlu pengendalian. Pengendaliannya seperti apa? Kita kembali lagi ke yang namanya hierarki kontrol. Dari eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi sampai ke APD. Oke, jadi untuk hari ini itu kita lebih dibilang seperti rangkuman-rangkuman yang akan kita pelajari 3 hari ke depan. Di copy ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, unit kompetensi kelima, mengelola yang namanya alat pelindung diri di tempat kerja. Nah, untuk mengelola alat pelindung diri ini, untuk APD dasar sendiri itu ada yang namanya helm safety, pelindung pernapasan dan perlengkapannya, pelindung pendengaran atau earplug dan earmuff, ada safety gloves ataupun sarung tangan safety dan safety shoes. Untuk alat pelindung diri pendukung ada yang namanya alat pelindung jatuh, terus life jacket ataupun pelampung, dan juga coverall. Oke, yang keenam, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. K3 ya, kembali lagi kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi bagaimana membuat program terkait pelayanan untuk menjamin keselamatan pekerja dan kesehatan kerja. Nah, biasanya untuk program pelayanan kesehatan kerja ini ada yang namanya pemeriksaan kesehatan. Nah, memberlakukan program pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan awal untuk yang baru akan memulai pekerjaan, pemeriksaan kesehatan berkala yang akan dilakukan secara konsisten, misalkan per 6 bulan sekali atau per tahun. Itu tergantung kebijakan perusahaan. Ada juga yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan khusus ini ada yang memang untuk suatu pekerjaan yang butuh nih dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pekerjaan. Atau apabila ditemukan suatu kondisi di mana pekerja seperti mengalami kelainan, nah bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan. Atau yang ketiga ada juga yang namanya pemeriksaan kesehatan purna bakti. Untuk tenaga kerja yang sudah mencapai masa pensiun ataupun hari tua. Itu dia untuk pelayanan kesehatan. Terus program kedua seperti apa diadakannya atau diberlakukannya fasilitas dan personil terkait P3K. Petugas pertolongan pertama pada kecelakaan.
ada fasilitasnya dan ada personil yang sudah difasilitasi terkait kompetensi dan juga pelatihan. Terus terkait yang namanya sanitasi dan hygiene industri, bagaimana menjamin kebersihan, kesehatan air, makanan, minuman. Nah, itu dia untuk kesehatan kerja. Terus yang selanjutnya yang ketujuh, menerapkan manajemen risiko K3. Ini hampir sama dengan di poin pertama. Menerapkan yang namanya manajemen risiko K3. Jadi ada 7 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang operator K3 umum. Kira-kira sampai di 7 pemaparan singkat tadi, Mbak Rida ada kayak yang ingin diskusikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Saya masih kurang paham dari yang itu sih. Melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Oke, nanti untuk melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja ataupun di lingkungan kerja, itu akan kita bahas di hari ketiga, Mbak. Nah, ini kan karena memang kita bahas secara kulit-kulitnya aja dulu, nanti kita akan masuk ke materi dan mendalaminya di hari besok dan lusa, kayak gitu. Untuk faktor bahaya sendiri ada regulasi yang memang sudah khusus untuk itu, ada di Permen 5 2018 tentang K3 di lingkungan kerja. Nah, jadi sudah ada standar nih dari Menakar, dari Menteri Ketenagakerjaan terkait nilai ambang batas faktor-faktor fisika, faktor biologi, faktor kimia yang bisa terpapar oleh tenaga kerja dalam 8 jam kerja normal sehari atau 40 jam kerja normal seminggu. Kayak gitu. Mbak Rida, ada lagi yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan terkait unit kompetensi? Oke, di copy. Baiklah, kita akan ke skema ahli K3 umum. Oke, ahli K3 umum memiliki 13 unit kompetensi. Nah, kompetensi yang pertama sama nih dengan operator K3 umum, merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Karena Pak Sofyan adalah memang sudah pengalaman nih, boleh nih Pak diberikan sedikit statement. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bahaya dan risiko? Silakan Pak Sofyan. Oh, suaranya putus-putus Pak, suara saya kayak putus-putus Pak. Nggak kedengeran Pak suaranya. Iya Pak, ya gimana? Suara saya tapi di sana terkopi dengan baik nggak Pak? Nah, kadang baik, kadang juga putus. Oke, mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Saya lanjut aja berarti ya Pak ya? Saya lanjut aja ya Pak? Bisa dengan raise hand aja? Oke. Ganti mikrofon. Oke siap Pak, soalnya agak sedikit berdengung sih. Oke, untuk skema ahli K3 umum sendiri ada 13 unit kompetensi yang harus dimiliki. Nih, yang pertama sama dengan operator K3 umum, merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Nah, untuk pengendalian risiko tadi yang sudah kita bahas, ada yang namanya hierarki kontrol. Eliminasi ataupun menghilangkan suatu sumber, cara, ataupun proses berbahaya dari suatu aktivitas kerja ataupun yang ada di tempat kerja. Terus yang kedua ada yang namanya substitusi, menggantikan. Jadi menggantikan baik itu sumber, menggantikan proses ataupun cara kerja yang berbahaya dengan yang aman. Yang ketiga ada yang namanya engineering control ataupun kontrol secara teknis. Bagaimana menambahkan, memasang secara teknis ke suatu sumber ataupun cara proses sehingga pekerjaan ataupun aktivitas itu dapat menjadi lebih aman. Yang keempat ada yang namanya rekayasa
administrasi. Nah, secara administrasi bisa jadi dengan dokumen-dokumen JSA, SOP, pengawasan jam kerja, shift kerja. Nah, itu untuk administrasi. Dan yang terakhir ada penggunaan APD. Merupakan hierarki kontrol yang terakhir, yaitu bagaimana upaya untuk melindungi sebagian ataupun seluruh tubuh dari si tenaga kerja terhadap paparan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja. Itu yang umum. Nah, untuk di pertambangan biasanya ada perbedaan sedikit terkait penyebutan hierarki kontrol. Nah, untuk pertambangan sebutannya adalah primary control, itu untuk engineering, secondary control untuk administrasi, tertiary control itu untuk work practice, dan yang keempat itu APD. Jadi sebenarnya hampir sama saja, cuman mungkin agak sedikit ada perbedaan penggunaan eliminasi substitusi. Untuk unit kompetensi yang kedua, merancang sistem tanggap darurat. Nah, terkait sistem tanggap darurat adalah bagaimana caranya kita membuat suatu skenario, membentuk tim tanggap darurat ketika terjadi yang namanya keadaan-keadaan darurat di tempat kerja. Sebut saja misalkan kebakaran. Nah, biasanya untuk kebakaran, di tim emergensinya itu berarti harus ada tim damkar ataupun pemadam kebakaran. Atau seminim-minimnya fire factor. Kayak gitu. Jadi bagaimana merancang agar dapat tanggap nih ketika terjadi yang namanya keadaan darurat tertentu di tempat kerja. Jadi sebelum merancang sistem tanggap darurat sendiri, harus bisa mengidentifikasi kira-kira keadaan darurat apa saja yang mungkin terjadi di tempat kerja. Sebut saja kebakaran itu memang sudah awam, berarti semua tempat kerja harus memiliki sistem tanggap darurat kebakaran. Misalkan nih, pekerja tempat kerjanya itu rawan dengan yang namanya gempa mungkin, atau banjir, atau longsoran. Nah, itu bisa dibuatkan terkait sistem tanggap darurat plan, emergency response plan-nya tersendiri. Karena itu ada sedikit perbedaan, seperti itu. Terus yang ketiga, sama dengan operator K3 umum dan skema lainnya ada yang namanya melakukan komunikasi K3. Terus mengawasi pelaksanaan izin kerja, melakukan pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Yang keenam, mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan kerja ataupun P3K di tempat kerja. Nah, untuk P3K ini sendiri sudah kita bahas tadi, ada yang namanya personil ataupun petugasnya, dan ada fasilitasnya. Nah, untuk personil P3K sendiri ini, bukanlah jabatan atau posisi, tetapi merupakan tenaga kerja yang dipinjam tenaganya untuk menjadi petugas P3K di tempat kerja. Jadi dengan cara apa dipinjam? Berarti harus kita fasilitasi nih terkait pendidikan dan pelatihannya. Diberikan pendidikan, diberikan pelatihan baik itu internal ataupun eksternal untuk petugas P3K. Mengenai fasilitas sendiri, biasanya yang paling simpel adalah tersedianya kotak P3K. Nah, untuk kotak P3K ini sendiri ada beberapa aturan. Yang pertama itu kotak P3K kelas A atau tipe A, itu untuk 25 tenaga kerja. Nah, di kotak itu sudah ada nih listnya, matriksnya, misalkan untuk berapa perban, berapa gunting, berapa mitela, berapa Hansaplas, dan lain-lain yang memang sudah ada dalam satu box kelas A itu. Nah, untuk yang tipe atau kelas B, itu untuk 26 sampai 50 tenaga kerja. Itu biasa pakai yang kelas B atau yang tipe B. Tapi bisa juga digantikan dengan 2 tipe A. Nah, untuk yang tipe C itu, yang tipe C ataupun kelas C itu untuk 51 sampai 100 tenaga kerja. Atau bisa diganti dengan 2 tipe B, atau bisa juga dengan 1 tipe B dan 2 tipe A. Tergantung dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan lagi kembali. Seperti itu. Terus yang ketujuh, mengelola tindakan tanggap darurat. Nah, bagaimana mengelola tindakan tanggap darurat? Berarti harus kita buatkan yang namanya program K3 tahunan. Nah, program K3 tahunan ini kita bisa nih rencanakan kapan akan dilakukan drill terkait tanggap darurat. Misalkan
per 6 bulan sekali drill kebakaran atau apapun itu contohnya, tergantung keputusan atau kebijakan dari perusahaan, dan juga sudah ada yang namanya rekonsiliasi ataupun keputusan bersama, komitmen bersama dengan manajemen. Yang ke-8, mengelola APD di tempat kerja sama dengan operator K3 umum. Yang ke-9, menerapkan program pelayanan kesehatan kerja. Oke, yang ke-10 ada nih, mengelola sistem dokumentasi K3. Nah, seorang ahli K3 umum diharapkan dapat mengelola sistem dokumentasi. Misalkan, ketika kita melakukan drill, dokumentasinya apa? Ada yang namanya verifikasi untuk emergency response plan-nya, terus ada dokumentasi gambar ataupun video. Misalkan ketika juga memberikan komunikasi K3, contohnya saja sebut safety talk, biasanya kan ada tuh untuk notulennya ataupun mungkin untuk absen. Nah, untuk dokumentasi K3 ini lebih ke menjalankan yang namanya sistem manajemen K3. Karena kalau misalkan perusahaan sendiri sudah menerapkan CSM K3, butuh yang namanya eviden-eviden dan bukti-bukti, baik itu tertulis secara kertas ataupun mungkin secara video ataupun audio, itu perlu nanti bukti. Ketika ada yang dilakukan yang namanya audit K3 atau audit SMK 3. Jadi bagaimana mengelola sistem dokumentasi? Ya karena memang merupakan sistem, berarti sudah ada yang namanya standar tersendiri bagaimana untuk mengelola dokumentasi K3 di tempat kerjanya. Atau kalau misalkan memang ada orang yang khusus dokumen kontrol, itu bagian ke situ kayak gitu. Terus untuk unit kompetensi ke-11, menerapkan manajemen risiko K3. Itu sama dengan yang tadi sudah kita bahas di operator K3 umum. Terus yang ke-12, mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3. Nah, untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3, misalkan terkait SOP-SOP yang ada di tempat kerja, jadi seorang ahli K3 umum diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk pengawasan K3 di tempat kerja. Kalau misalkan kita bicara terkait tugas dan kewenangan ahli K3 umum, itu hampir sama dengan pengawas Disnaker provinsi setempat. Kenapa? Karena istilahnya seperti seorang pengawas Disnaker itu memiliki yang namanya kuota ataupun jumlah yang terbatas. Jadi perlu yang namanya perpanjangan tangan ataupun orang yang mengawasi di dalam tempat kerja. Nah, pengawasnya itu adalah ahli K3 umum di tempat kerja. Jadi, seorang ahli K3 umum diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan prosedur-prosedur K3 ataupun persyaratan K3 di tempat kerjanya. Seperti itu. Terus yang terakhir, melakukan investigasi kecelakaan kerja. Nah, terkait melakukan investigasi kecelakaan kerja adalah bagaimana kita menganalisis, menemukan bukti-bukti, agar dapat merujuk kepada satu koreksi, rekomendasi ke depannya, agar tidak terjadi kecelakaan kerja, ataupun tidak terjadi yang namanya accident terulang di tempat kerja kita. Nah, biasanya untuk terkait investigasi, ada yang namanya tim investigator. Secara teorinya sih sebenarnya itu ada tim tersendiri sebagai investigator, tetapi pun kalau misalkan di tempat kerja memang tidak ada investigator, nah biasanya dapat dibentuk ketika terjadi yang namanya keadaan-keadaan darurat tertentu. Dan kalau misalkan itu adalah skupnya kecelakaan kerja yang nantinya sudah ada timbul fatality, biasanya akan bagian dari Disnaker setempat. Seperti itu. Kira-kira untuk 13 unit kompetensi skema ahli K3 umum, Pak Sofian ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Tes sound dulu, Mbak. Gimana, masih kan, Mbak? Oh, sudah di-copy dengan baik, Pak. Di copy ya? Maksudnya jelas ya suaranya ya? Sudah jelas, Pak.
Iya. Memang selama ini saya sebagai pengawas operasional, jadi hanya sebagai praktisi. Artinya saya ngambil AK3 umum ini untuk memperdalam lagi ilmu safety-nya dan beranjak ke safety. Beberapa memang saya udah paham, tapi kayak penerapan manajemen risiko K3 itu saya masih harus banyak membaca lagi, banyak belajar lagi. Dan pelaporan yang mungkin memang pelaporan larinya ke SMK 3. Ya, ke SMK 3. Jadi memang dokumentasi K3 di perusahaan kami juga kemarin ada audit, itu juga jadi pembelajaran saya, berarti saya harus mendalami lagi safety. Makanya saya ngambil alih K3. Untuk penerapan manajemen resiko ini akan dibahas di hari, berarti hari kedua, Pak. Hari kedua, ya? ketiga jadinya, setelah besoknya manajemen risiko. Hari ketiga ya, berarti ya. Oke, baik, Mbak. Ya mungkin itu aja, Mbak, dari saya. Oke, kalau boleh tahu tempat Bapaknya sudah pernah audit eksternal kah, Pak, untuk SMK 3? Audit SMK 3 sudah, Mbak. Kemarin saya audit SMK 3 di BC, dari orang BC. Oh, berarti internal ya, Pak? Internal ya itu, Mbak, ya? Kalau eksternal kan itu kita memanggil yang namanya PJK 3 ataupun perusahaan yang mana sudah dapat surat keputusan untuk dapat melakukan audit dari kementerian. Oh ya, berarti internal ya. Iya, siap, Mbak. Kemarin sih dari sana ada berapa temuan. Nilainya berapa, Pak? Persentase akhirnya? Persentase 73 poin berapa itu, Mbak? Oh, 73. Berarti di silver ya, Pak? Iya, silver. Oke, baiklah kita ke operator K3 migas. Jadi sebenarnya untuk migas ini sendiri, migas dan pertambangan lah ya, pertambangan migas ataupun pertambangan mineral dan batu bara sendiri merupakan suatu bidang industri kerja yang memang sebagai sumber pendapatan tertinggi nasional. Sumber pendapatan tertinggi nasional dan juga bidang kerja yang paling padat risiko. Maksudnya padat risiko adalah paling tinggi untuk risikonya, high risk. Padat modal juga. Maksudnya padat modal adalah yang memiliki risiko finansial juga yang paling tinggi. Kayak gitu. Jadi untuk skema operator K3 migas ada 9 unit kompetensi. Dan untuk nanti kita sebelum ke situ, K3 industri migas ini sendiri ada 3 tingkatan. Operator K3 industri migas, pengawas K3 industri migas, dan pengawas utama K3 industri migas. Nah, untuk operator K3 migas ini sendiri sama dengan operator K3 umum, minimal pendidikan SMP atau SMA. Kalau misalkan minimal pendidikan SMP itu harus memiliki minimal pengalaman kerja 2 tahun. Kalau SMA minimal pengalaman kerja 1 tahun. Kalau misalkan D3 boleh dengan non pengalaman itu. Terus kalau misalkan untuk pengawas K3 industri migas minimal pendidikan juga SMP SMA. Tetapi minimal pengalaman kerja itu 5 tahun. Kalau misalkan dia D3 minimal pengalaman kerja 2 tahun. Nah, untuk yang terakhir pengawas utama. Untuk pengawas utama ini harus sudah mengikuti pengawas dulu. Baru bisa ambil pengawas utama dan minimal pendidikan itu adalah D3. Dan pengalaman sebagai praktisi K3 5 tahun. Oke. Ada 9 unit kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang operator K3 migas. Nah, yang pertama, menerapkan peraturan dan perundangan K3 di industri migas. Nah, peraturan dan perundangan K3 di industri migas. Yang paling umum itu ada di Permen nomor 17 tahun 1973 tentang
pertambangan di industri migas. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Peraturan-peraturan lainnya terkait secara regulasi di migas. Terus yang kedua itu menerapkan K3 di tempat kerja industri migas. Menerapkan K3-nya itu apa aja? Banyak nih K3. Terkait pengelolaan APD, terkait komunikasi K3, terkait bagaimana mengidentifikasikan bahaya dan mengendalikan risiko. Nah, itu dia untuk menerapkan K3. Terus yang ketiga, menggunakan APD di industri migas. Nah, untuk APD di industri migas ini sendiri, APD sebenarnya sudah kita bahas tadi, ada 5 APD dasar, tetapi misalkan terkait sarung tangan. Misalkan di migas, kalau misalkan dia sering ke drill, nah itu biasanya pakai yang heavy duty. Atau kalau misalkan dia bagian di pengolahan kimia, dia pakai yang latex ataupun yang dari yang latex lah, kayak gitu, dari karet. Kalau misalkan kelistrikan dari plastik ataupun karet kayak gitu. Jadi lebih bagaimana mengelola penggunaan APD di tempat kerja agar sesuai. Jangan sampai nih misalkan di bagian drill pakai yang sarung tangan kain. Nah, itu sebenarnya nggak ada gunanya sebenarnya kayak gitu kan. Bagusnya itu apa? Pakai yang heavy duty. Jadi bagaimana seorang operator K3 umum sendiri juga dapat mengidentifikasikan penggunaan APD agar sesuai dengan fungsinya. Kayak gitu. Terus yang keempat, melakukan pemadaman kebakaran di industri migas. Nah, kenapa memang ada satu unit kompetensi terkait kebakaran? Karena memang potensi bahaya terbesar di industri migas itu sendiri adalah titik api. Resikonya apa? Kebakaran. Akibatnya apa? Kerugian baik itu dari tenaga kerja ataupun dari orangnya, dari hilangnya material ataupun alat-alat produksi, dari lingkungan juga kayak gitu. Nah, mengenai melakukan ataupun metode pemadaman kebakaran itu sendiri ada 4. Ada yang namanya cooling atau pendinginan, ada yang namanya starvation, smothering, dan inhibition. Nah, itu nanti bisa kita bahas di materi selanjutnya terkait metode-metode pemadaman kebakaran. Nah, sebelum pemadaman kebakaran, ada lagi yang namanya kelas-kelas kebakaran atau tipe-tipe kebakaran. Kelas A itu yang seperti apa, kelas B, C, D, E, dan sekarang ada yang kelas K. Mas Muhammad Sadam sudah pernah tahu belum terkait golongan-golongan kebakaran? Sudah sempat dibaca sih kemarin itu yang materinya, Pak. Oke, siap. Masih ingat nggak, Mas? Ingat nggak atau gimana? Kalau yang kelas A itu non-logam. Oke. Itu enggak? Iya, non-logam. Yang B itu bahan bakar kayak minyak, gas, ya. Oke. Yang C? Kalau yang C itu apa ya? Lupa. Masih ada juga. Oke, jadi saya kasih nih tips and trick menghafalnya. A itu oke, non-logam. Iya. Tapi sebenarnya padat non-logam. Padat non-logam. Padat non-logam. Karena kalau misalkan ngomongnya adalah non-logam, bisa jadi dong cair ataupun gas gitu kan. Jadi yang A itu adalah padat non-logam yang menghasilkan debu ataupun arang, abu ataupun arang. Ingat aja ash, abu atau arang. Jadi apapun itu benda-benda padat non-logam yang menghasilkan abu ataupun arang. Contohnya kayu, kertas, plastik, ban itu di kelas A. Kelas B ingat aja boil, yang bisa mendidih. Baik itu cair ataupun gas yang bisa mendidih. Contohnya gasolin, terus bensin, solar, dan lain-lain. Terus C itu ingat current, listrik yang menghasilkan ataupun yang bertegangan listrik. Okay. Terus yang D itu dense. Dense itu adalah logam-logam yang mudah terbakar.
Terus yang kelas E, nah yang E ini yang terbaru untuk yang radioaktif. Radioaktif dan K itu kelas kitchen ataupun kelas dapur. Seperti itu. Nanti kita bahaslah di materi selanjutnya. Terus untuk unit kompetensi kelima, mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di industri migas. Nah, yang paling simpel itu adalah APAR. Bagaimana menggunakan APAR? Yang sering itu ada kependekannya itu PAS, pull, aim, sweep, and squeeze. Ataupun mungkin dengan peralatan-peralatan pemadam kebakaran pasif atau detektor kebakaran itu apa-apa saja. Yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terus untuk unit kompetensi keenam, menggunakan SCBA, Self-Contained Breathing Apparatus. Nah, untuk SCBA ini sendiri ada dua, yang di landasan dan di bawah landasan. Maksudnya adalah SCBA ini di darat, penggunaan di dalam ruangan, di atas permukaan, dan untuk scuba, self-contained breathing apparatus underwater. Nah, itu untuk yang penggunaan di bawah laut atau di bawah air kayak gitu. Terus yang ketujuh, mengoperasikan alat uji gas di industri migas, gas detektor ataupun multi gas detektor. Nah, untuk yang personal itu sendiri untuk mengukur satu gas saja, terus untuk yang multi gas detektor itu mengukur 4 jenis gas. Yang mana yang diukur adalah LEL-nya, lower explosive level yang diukur. Jadi ada standarnya untuk gas, misalkan yang diukur itu adalah metan, ataupun mungkin O2, CO, ataupun H2S, itu ada standar sendiri, berapa LEL-nya. Nah, ketika melewati ataupun di atas dari LEL yang sudah distandarkan atau yang normalnya, berarti perlu diberikan treatment. Misalkan entahkah itu ruangannya di blower, atau seperti apa, tergantung dari prosedur-prosedur K3 yang sudah ditetapkan di tempat kerja. Terus yang ke-8, mengoperasikan sound level meter di industri migas. Sound level meter ini sendiri adalah alat ukur untuk mengukur tingkat suara ataupun kebisingan. Nah, untuk normalnya seorang tenaga kerja dapat terpapar kebisingan ataupun suara 85 desibel akustik untuk 8 jam kerja. Di atas itu, misalkan saja nih 88 desibel, itu hanya bisa terpapar 4 jam. 4 jam saja. Tetapi ketika pun memang terpapar 4 jam, itu sudah perlu penambahan penggunaan earplug di tempat kerjanya kayak gitu. Terus yang ke-9, melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Nah, untuk pertolongan pertama ini itu lebih ke yang sekarang sering disebut DRCAB, danger, kita dapat menilai bahaya sekitar, respons, kita melihat respons si korban, terus memberikan yang namanya circulation, airway, dan breathing. Nah, kalau dulu itu DRABC, tapi sekarang per 2015 oleh AHA ataupun American Heart Association mengganti menjadi DRCAB. Jadi kita untuk meminimalisir apabila diduga ada yang namanya shock jantung, jadi perlu langsung diberikan CPR untuk melindungi golden time dari penyelamatan si korban yang perlu pertolongan, seperti itu. Kira-kira dari 9 unit kompetensi ini ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Mas Muhammad Sadam, silakan. Untuk yang ditanyakan, masalah aja sih, menerapkan undang-undang K3 di industri migas. Oke, nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, Mas, untuk regulasi terkait K3 di industri migas. Oke. Ada lagi selain itu, Mas Muhammad Sadam? Kita akan masuk terkait peraturan regulasi itu besok. Mulai dari Undang-Undang 170 ya, terkait keselamatan kerja. Oke. Kira-kira untuk
Pak Sofyan, Mbak Rida, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan terkait pertemuan kita mengenai unit kompetensi dan juga BNSP hari ini? Alhamdulillah nggak ada. Ya, Mbak Elizabeth, saya mau nanya ini masalah status Silakan, Pak. yang BNSP sama dengan Kemendagri ini. Yang kata Mbak bilang harus apa? Ada SKP-nya. Maksudnya tuh setelah bekerja, SKP dikeluarkan dari perusahaan atau bagaimana ya maksudnya, Mbak? Oke, untuk SKP itu wewenang kementerian yang mengeluarkan. Nah, surat keputusan penunjukan sebagai seorang ahli K3 umum di tempat kerja. Itu dibutuhkan kalau tempat kerjanya nanti akan membuat yang namanya P2K3. Panitia Pembina K3 di tempat kerja. Itu harus memilih ataupun meminta apa ya dibilang permohonan nih, surat permohonan ke Kemenaker untuk dapat dikeluarkan si SKP ini untuk membentuk P2K3. Lebih ke situ sih Pak. Karena secara struktur organisasi perlu ada ketua. Ketua ini adalah si top manajemen, pimpinan tertinggi di perusahaan, sekretaris. Nah, sekretarisnya ini adalah seseorang yang memang sudah memiliki SKP itu. Ahli K3, boleh ahli K3 umum, boleh dengan ahli K3 kelistrikan, atau ahli K3 kebakaran. Nah, itu boleh ahli K3 apa saja, spesialis ataupun yang umum, sesuai dengan yang dibutuhkan di tempat kerja. Gitu sih, Pak Sofyan. Di copy, Mbak Alisa. Oke, kira-kira ada lagi yang ingin didiskusikan hari ini? Oh ya, besok juga akan ada pretest, sedikit-sedikit pretest sebelum kita mulai pertemuan besok. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, kita bertemu lagi besok di jam yang sama, di saluran yang sama, di sini, di ID Zoom yang ini. Sama Mbak Elizabeth juga ya besok ya? Iya, benar Pak, dengan saya. Jadi, besok kan sudah masuk materi nih Mbak. Kebetulan kita kan ada K3 umum, ada operator, ada K3 migas. Jadi kita tetap bertiga dengan metode ngikutin yang dikasih Mbak itu ya metodenya. Karena kan ada 3 versi nih. Tetap ngikutin semuanya Mbak ya? Iya Pak, tetap sama aja. Tapi nanti di hari terakhir ada yang tambahan untuk skema K3 migas. Oke. Ya, di copy Mbak Elizabeth. Oke. Baiklah, kalau misalnya tidak ada lagi yang didiskusikan, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita ketemu lagi besok. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke, boleh live dari ruangan ini, Pak.